Jumpa kembali dengan saya, Roni Lukman. Kali ini saya akan membahas kembali salah satu partai yang menarik dari turnamen Tata Steel Master 2021 yang diselenggarakan di Belanda. Kali ini saya telah memilih partai yang menarik antara Grandmaster Alexander Donchenko melawan Alireza Firouzja. Sedikit catatan mengenai kedua pemain tersebut. Donchenko dilahirkan di Rusia pada tanggal 22 Maret 1998. Sempat mendalami pendidikan di Jerman dan terakhir bermain atas nama negara Jerman. Gelar Grandmasternya sendiri diraih pada tahun 2015 dan lawannya sang bintang Alireza Firouzja yang diramalkan akan menjadi juara dunia di masa yang akan datang. Alireza Firouzja sendiri dilahirkan di Iran pada tanggal 18 Juni 2013. Gelar Grandmasternya diraih pada tahun 2018. Demikian sekilas tentang kedua pemain tersebut. Baik, kita ikuti langkah-langkahnya. Donchenko membuka permainan dengan D4, Firouzja membalas dengan D5, C4, E6, kuda C3, gajah B4, kuda F3, D makan C4, E3, B5, A4, C6, gajah D2, A5, A makan B5, gajah makan C3, gajah makan C3, C makan B5. Putih melanjutkan dengan B3, gajah B7, B kali C4. Di sini saya mundur satu langkah. Kemungkinan lain putih di sini adalah dorongan D5 dan akan berlanjut kuda F6, B makan C4, B4, gajah makan F6, menteri makan F6, menteri A4 skak, raja E7. Saya mundur satu langkah. Di sini bisa juga hitam melangkah kuda D7 dan putih akan melanjutkan dengan kuda D4 dan seterusnya. Kembali ke posisi analisa. Setelah raja E7, putih melanjutkan dengan kuda D4, E makan D5. Mungkin sebaiknya di sini langkah hitam adalah saya mundur satu langkah, kuda ke D7 dan partai tetap berjalan dengan berimbang. Kembali jika hitam memilih kemungkinan E makan D5, maka putih akan melanjutkan dengan menteri B5, menteri A6, menteri C5 skak, raja D8, C makan D5, kuda D7, menteri C2, dan posisi putih unggul. Kita kembali ke posisi partai utama. Setelah putih melangkah B makan C4, hitam melanjutkan dengan B4, gajah B2, kuda F6, gajah D3.
Di sini putih bisa juga memilih kemungkinan lain, yaitu saya mundur satu langkah dengan melangkah C5, rokade, gajah B5, menteri C7, rokade, kuda C6, benteng E1, dan posisi berimbang. Kembali ke partai utama, setelah putih melangkah gajah D3, hitam menjawab rokade, dibalas oleh putih dengan rokade, kuda B ke D7, kuda D2, E5, gajah C2. Saya mundur satu langkah. Dalam posisi ini sebenarnya putih bisa juga mencoba dengan dorongan pion F3. Kita berlanjut ke partai utama. Setelah gajah C2, hitam melanjutkan menteri C7, H3. Kemungkinan lain putih di sini, jika saya mundur satu langkah, putih bisa saja melangkah pion D5. Kembali ke posisi partai. Setelah H3, hitam menjawab benteng F ke E8, dan putih menjawab gajah B3. Namun di sini putih masih bisa mencoba, saya mundur dengan dorongan D5, atau juga dengan langkah gajah A4. Kembali ke posisi partai utama. Setelah gajah B3, hitam melanjutkan H6, dan putih menjawab kuda F3, benteng A6, kuda makan E5, kuda makan E5, D makan E5. Kita perhatikan posisi diagram. Setelah langkah ini, hitam mempunyai kesempatan untuk menempatkan kudanya di petak C5, yang tentunya bertujuan untuk mendukung pion bebas yang berada di lajur A. Partai berlanjut, kuda D7, F4, kuda C5, gajah C2, A4. Akhirnya, pion A5 dapat dilangkahkan ke A4 dengan dukungan kuda yang berada di C5. Partai berlanjut, F5, B3, gajah B1, benteng A ke A8. Kembali menarik benteng ke baris 8 agar dapat lebih diaktifkan untuk menguasai garis atau lajur. E6, menteri G3. Putih menjawab benteng F2. Menurut saya ini langkah meragukan. Sebaiknya di sini saya mundur satu langkah. Putih melangkah menteri E2. Dan jika seandainya hitam melangkah F6, putih dapat melangkah benteng F4 dan posisi putih masih solid. Kita kembali ke posisi partai. Setelah benteng F2, hitam melanjutkan F6, putih gajah D4, kuda E4, gajah makan E4. Lagi-lagi di sini putih melakukan langkah yang kurang bagus. Sebaiknya di sini putih, saya mundur satu langkah.
melangkah benteng F3, Menteri G5, benteng F4, seandainya kuda C3, maka putih masih dapat memberikan perlawanan dengan Menteri D2. Kita kembali ke posisi partai utama. Setelah putih melangkah gajah makan E4, hitam melanjutkan gajah makan E4, putih menjawab benteng A3, benteng E ke C8. Langkah bagus untuk membuat langkah rangkaian. C5, Raja H7 mengamankan posisi raja terlebih dahulu, tidak melakukan serangan terburu-buru. Dan partai berlanjut, Menteri D2, B2, langkah bagus dari langkah rangkaian sebelumnya, yaitu menyiapkan benteng di C8. Menteri makan B2. Saya mundur satu langkah. Jika gajah makan B2, maka hitam akan melangkah benteng makan C5 dan posisi hitam tetap unggul. Kita kembali ke posisi utama. Menteri makan B2, benteng A ke B8. Dan kita perhatikan sekarang benteng hitam dapat masuk menyerang pertahanan putih di sayap menteri. Putih menjawab Menteri A2, benteng B1 skak, benteng F1, benteng C ke B8, Menteri F2, benteng makan F1, Raja makan F1. Tentu saja di sini putih tidak menjawab, saya mundur satu langkah, Menteri F1, karena hitam akan menjawab dengan langkah benteng B1 dan hitam menang. Berlanjut kepada posisi utama. Setelah Raja F1, hitam melangkah benteng B1, Raja E2, Menteri B8, langkah bagus untuk mencoba masuk dari sayap menteri. Menteri F4, Menteri B5 skak, Raja D2, Menteri B4 skak, Gajah C3. Tentu saja putih tidak menjawab, saya mundur satu langkah, benteng C3, karena hitam akan menjawab Menteri B2 dan hitam menang. Kembali kepada posisi partai utama. Setelah putih melangkah gajah C3, hitam menjawab Menteri makan A3, Menteri makan E4, Menteri C1 skak, Raja D3, Menteri F1, langkah bagus, dan di sini hitam menyerah melihat posisinya yang sudah tidak tertolong lagi. Demikian partai menarik ini berkesudahan. Hal yang dapat kita petik dari partai ini adalah kita juga harus mempunyai teknik bertahan yang bagus. Tentunya selain teknik menyerang. Saya akhiri perjumpaan saya di sini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Gens Unasumus.